Berjumpa kembali dengan saya dalam program belajar Alkitab melalui buku Sekolah Sabat. Senang rasanya saya saat ini boleh berada saat ini untuk kita sama-sama belajar mengenai pelajaran yang ke-10, dan kesempatan hari ini, hari Senin, kita akan belajar mengenai kelompok kecil dalam Alkitab. Dan sudah ada bersama saya saat ini Miss Rinda. Halo, Shalom. Shalom. Gimana kabarnya Miss Rinda? Luar biasa. Luar biasa. Oke, masih mengajar ya Miss Rinda ya? Asik, puji Iya, Tuhan. puji Tuhan. Oke. Nah, kita akan sama-sama belajar di pelajaran hari Senin mengenai kelompok kecil dalam Alkitab. Nah, selama sepanjang seminggu ini kita akan sama-sama membahas bagaimana kelompok kecil yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah rencanakan seperti itu. Nah, tiba saatnya kita akan belajar di kelompok kecil dalam Alkitab. Menarik nih Rinda nih ya. Saya lihat di sini di kitab Keluaran langsung ada nasihat nih. Bisa diceritain nih di Keluaran 18 ayat 21 sampai 25 ini ada apa sih? Nah, di zaman sekarang ini kan banyak sekali orang atau pemimpin-pemimpin yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa Musa ini mau mendengarkan nasihat mertuanya ini. Bahkan Musa ini melakukannya. Nah, di Keluaran 18 ayat 21 sampai 25 ini di sini dikatakan bahwa mertua Musa yaitu Yitro ini menasihati Musa supaya dia mencari orang yang cakap, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dapat dipercaya, orang yang benci kepada pengejaran suap, dan mereka ini akan ditempatkan sebagai seorang pemimpin. Nah, lalu mengapa rencana ini sangat penting? Nah, rencana ini sangat penting karena sebagai seorang pemimpin kita wajib atau mungkin berhak untuk memberikan tugas kepada anggota-anggotanya, untuk anggota-anggota yang dipilih ya, untuk melakukan tugasnya. Nah, begitu juga dengan Musa. Musa di sini sudah memilih pemimpin untuk memimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang ini, mereka yang sudah dipilih ini akan melakukan tugasnya sebagaimana mengadili perkara-perkara yang kecil yang mampu mereka tangani, mereka lakukan masing-masing. Lalu untuk perkara yang besar dibawa ke Musa untuk dilakukan bersama-sama dengan Musa. Gitu. Untuk dilakukan penyelesaiannya gitu ya. Jadi kalau dari nasihat dari Yitro kepada Musa ini sendiri bisa kita lihat sama seperti bangsa ini gitu ya Miss Rinda ya. Jadi bisa kita lihat bangsa ini ketika terpilih satu presiden gitu ya, pasti nanti ada yang menangani menteri ini, menteri itu gitu ya, menteri pendidikan, menteri perhubungan. Nah, dengan tugasnya masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau tadi dijelaskan Yitro ini menyuruh Musa untuk nantinya memimpin 10 orang, 100 orang gitu ya. Berarti sebenarnya ada kelompok-kelompok kecil ya di situ ya. Berarti yang dimaksudkan kelompok kecil dalam Alkitab di pelajaran hari Senin itu ada kelompok-kelompok kecil yang Musa buat pada saat itu, dan Musa sudah memimpin orang, memilih orang untuk memimpin di situ. Nah, sebenarnya fungsi dari kelompok kecilnya itu sendiri apa sih? Nah, di sini dikatakan fungsi dari kelompok kecil ini mungkin sangat banyak, tapi saya akan menyebutkan sedikit, yaitu tempat untuk memecahkan masalah. Jadi di dalam kelompok itu kita mungkin bisa sharing, masalah si A, masalah si B, mungkin apa, kita harus menyelesaikan masalahnya, bagaimana cara menyelesaikannya, lalu membentuk hubungan yang erat. Mungkin di setiap kelompok kecil ketika kita mungkin saja masih belum terlalu kenal, dan di dalam kelompok kecil itu mungkin kita bisa menjalin hubungan yang erat, mungkin bisa mengeratkan, mungkin bisa memperbanyak kekeluargaan kita, lalu peduli, saling membantu, yang terutama adalah memupuk kehidupan rohani kita. Berarti itu sudah secara implementasinya seperti itu ya Miss Rinda ya. Nah, dari cerita Musa ini
bisa kita lihat bahwa memang seperti pelajaran di pelajaran yang lalu bahwa manusia itu kan sebagai makhluk sosial gitu ya. Sebagai makhluk sosial maka kita memang membutuhkan orang lain gitu ya. Maka sekelas Musa gitu ya, pemimpin bangsa Israel aja membutuhkan kelompok kecil itu. Tadi sudah disebutkan juga untuk mengadili setiap perkara, untuk nantinya juga sebagai tim, bisa dikatakan sebagai tim apa ya Miss ya, untuk berdiskusi gitu ya, untuk setiap penyelesaian yang harus dilakukan gitu ya. Nah tadi juga Miss Rinda sudah sampaikan bahwa untuk implementasinya dalam kehidupan kita sendiri, kelompok kecil ini membuat kita lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman untuk kita bercerita, untuk kita saling peduli, untuk kita saling membantu gitu ya. Nah menarik sekali nih kalau Miss Rinda nih sudah ngomong banyak nih tentang fungsinya dari kelompok kecil ini. Ada nggak sih pengalaman pribadi dari Miss Rinda sendiri dari kelompok kecil gitu? Mungkin kalau untuk pengalaman saya pribadi, untuk kelompok kecil mungkin masih seputar di Advent aja. Tapi untuk orang tua saya di dari satu lingkungan rumah saya, di perumahan yang saya tinggalin itu, di situ ada ada persekutuan umat-umat Kristen perumahan tersebut di komplek itu ya, gitu di ya. komplek itu. Nah, lalu karena itu perumahannya besar, lingkungannya besar, jadi di dalam perumahan itu ada 3 atau 4 gereja Kristen yang ada di situ. Ada gerejanya di situ. Lalu dari pemilik perumahannya itu dulu katanya dia membangun gereja atau tempat ibadah untuk gabungan dari gereja-gereja itu, jadi supaya umat-umat Kristen yang ada di situ tuh bisa lebih bersatu menyatu gitu ya. Seperti itu. Jadi digabunglah dan dinamakan diakonia. Nah, di situ setiap perwakilan gereja itu diutus sebagai sebagai utusan gitu ya, utusan seperti itu. Nah, ibu saya itu karena di situ yang Advent cuman keluarga kami, jadi ibu saya yang diutus untuk ini. Jadi setiap Kamis akhir bulan di situ selalu diadakan ibadah bersama. Jadi setiap 1 tahun itu ada 12 gereja yang ikut bergantian gitu bergantian mengambil partisipasi. Nah, dan di gereja Advent juga selalu dikasih jadwal untuk selalu mengambil partisipasi, mengambil bagian di acara tersebut gitu. Lalu nggak hanya untuk ibadah saja, tetapi setiap kali di umat Tuhan, entah itu di gereja A, B, C atau yang manapun, setiap kali mungkin ada kedukaan atau ada sakit, kita yang selalu on time untuk mungkin menolong dulu sebelum mungkin, karena biasanya orang-orang yang ada di situ itu biasanya mereka ini gerejanya itu biasanya ada di kota, karena di perumahan ini itu di kabupaten, di agak terpencil gitu. Jadi ya gitu. Jadi kalau mau ke kota dulu itu mungkin butuh waktu yang panjang gitu ya untuk ini. Jadi kita harus standby. Kalau ibu saya bilang, walaupun kita beda gereja, tapi kalau kita sudah bersatu, berkumpul, ya itu tetap kita satu karena kita sama-sama menyembah Tuhan. Gitu. Jadi kelompok kecil di sini ya walaupun memang terdiri dari beberapa gereja, tapi bisa dibilang ini kelompok kecil karena ada di satu desa gitu ya, yang jauh dari kota. Jadi memang kelompok kecil ini bisa dirasakan banget gitu ya. Jadi bisa dirasakan. Mau susah, mau senang, kita tetap sama-sama. Mau susah, mau senang, tetap sama-sama. Menarik sekali dari pelajaran kita di hari Senin ini, bahwa tadi kita juga sudah mendengarkan kesaksian dari Miss Rinda tentang bagaimana kelompok kecil yang ada di daerahnya. Jadi itu sebagai gambaran kita umat-umat Tuhan saat ini mungkin ya. Kalau saya secara pribadi lebih diingatkan lagi bahwa kelompok kecil dalam kehidupan kita itu penting gitu ya.
yang dari luar aja penting, apalagi di dalam gereja sendiri kita punya kelompok-kelompok kecil begitu ya Miss Rinda ya. Oke, terima kasih Miss Rinda sudah bergabung bersama dengan saya pada hari ini, dan demikianlah pembahasan pelajaran kita di hari